Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Ada sukacita hari ini? Ada sukacita? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita patut bersukacita karena setelah 40 hari kita berpantang, berpuasa dan juga beramal, kita boleh merayakan Paskah. Jadi hari raya Paskah mengingatkan kita pada malam ini Yesus bangkit. Yesus bangkit untuk mengalahkan maut dan juga untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Oleh karena itu ini adalah malam yang penuh sukacita. Tentu pertanyaannya banyak orang yang kadang bertanya kepada saya, ya, Romo, mengapa hari ini kita sudah merayakan Paskah? Padahal ya baru kemarin kita merayakan Jumat Agung. Katanya Yesus bangkit setelah hari yang ketiga. Padahal baru kemarin. Mengapa hari ini sudah bangkit? Katanya 3 hari. Ada yang tahu jawabannya? Apakah Anda juga bingung mengapa hari ini tiba-tiba sudah bangkit? Ya. Hal pertama tentu yang harus kita ingat bahwa Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Jadi bukan setelah 3 hari, ya. Di sini bedanya, ya. Kalau setelah 3 hari berarti harus ada 3 hari. Tapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan hari ini merupakan hari yang ketiga. Mengapa demikian? Pertama, dan juga harus kita ingat bahwa kalender liturgi, kalender gereja itu mengikuti kalender dari bangsa Yahudi kuno. Jadi kalender liturgi itu dimulai pada saat berubah atau dimulai hari baru itu setiap pukul 18 ya atau pukul 6 sore. Itulah sebabnya kalau kita hadir misa, ada misa hari Sabtu ya, Sabtu jam 6 sore karena sudah masuk ke hari Minggu. Jadi setiap pukul 18 itu merupakan penggantian hari yang baru. Jadi Yesus wafat hari Jumat pukul 3. Itu hari yang pertama. Jadi Yesus wafat hari Jumat sudah menjadi hari yang pertama. Lalu setelah jam 3 lewat jam 6 dan masuk hari yang kedua yaitu hari Sabtu. Hari Sabtu ya betul. Lalu malam ini setelah lewat dari pukul 18 sudah masuk hari yang ketiga, hari Minggu. Jadi malam ini kita sudah boleh merayakan Paskah, Vigili Paskah. Itulah sebabnya Vigili Paskah tidak dirayakan pada jam 3 atau jam 5, biasanya dirayakan setengah 6 paling cepat, supaya pas jam 6 itu sudah masuk hari yang ketiga. Itu latar belakang mengapa hari ini kita sudah merayakan Paskah. Jadi jangan bingung ya kalau ditanya, loh baru mati kemarin katanya 3 hari kok sudah bangkit hari ini ya. Jadi sekali lagi Yesus bangkit pada hari yang ketiga ya. Jadi hari ini malam ini Yesus bangkit. Dan hal ini juga mengapa saya tegaskan hal ini, karena pada malam hari ini saya mengajak Anda untuk merenungkan tentang waktunya Tuhan ya. Tuhan sudah memberikan waktu kepada kita. Dan oleh karena itu kita mau merenungkan waktunya Tuhan dalam hidup kita. Apa itu waktu? Ya, setiap hari kita ini bergulat dengan waktu. Dari bangun tidur nanti sampai kita pulang tidur, kita selalu melihat waktu. Kita selalu bekerja dengan waktu. Bahkan ada yang mungkin punya prinsip time is money. Waktu adalah uang. Apa itu waktu? Ya, jadi waktu menurut Santo Agustinus ya, Santo Agustinus ini seorang pujangga gereja, seorang filsuf gereja dari abad ketiga, dan juga akhirnya dipertegas oleh Santo Thomas Aquinas, seorang dokter gereja pada abad ke-12, mengatakan setidaknya ada 3 hal, 3 definisi tentang waktu. Jadi yang pertama, waktu itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan waktu untuk kita. Itulah sebabnya tadi dalam bacaan di awal yang dari kitab Kejadian dikatakan Tuhan menjadikan petang dan pagi. Tuhan menciptakan siang dan malam. Jadi Tuhan menciptakan waktu untuk manusia. Tuhan menciptakan waktu. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
Tuhan Yesus atau Tuhan adalah waktu itu sendiri. Tuhan yang menciptakan waktu dan Tuhan itulah adalah sang waktu sendiri. Ia yang awal dan akhir. Itulah sebabnya tadi dalam prosesi lilin dikatakan Allah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Karena Allah adalah waktu itu sendiri. Allah adalah sang waktu itu sendiri. Dan yang ketiga adalah waktu itu dikenal karena manusia yang mengalaminya. Jadi karena Tuhan menciptakan untuk manusia dan bagaimana waktu itu dimaknai oleh manusia, inilah yang kita kenal dengan fenomena. Itulah sebabnya manusia mengenal ada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi sekali lagi waktu itu diciptakan oleh Tuhan. Waktu itu adalah Allah sendiri karena ia adalah awal dan akhir. Dan waktu itu ada karena manusia yang mengalaminya. Baik itu dari masa lampau, masa kini, sekarang, dan juga masa yang akan datang. Jadi apa implikasinya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih? Hari ini gereja merayakan Paskah. Ini adalah hari yang ketiga ya. Siapa yang dari awal, dari hari Minggu Palma, lalu hari Kamis Putih, Jumat Agung, datang ke gereja nggak ada yang bolong? Ada? Boleh angkat tangannya? Yang ikut dari Minggu Palma dan Trihari Suci nggak pernah bolong? Iya, lumayan banyak ya. Apa yang kita lakukan ya selama Pekan Suci ini, terutama Trihari Suci ini, kita ini mengenang tentang waktu lampau. Itulah sebabnya dikatakan bahwa waktu yang lampau adalah sebuah sejarah. Yesterday is a history ya. Masa lalu adalah sebuah sejarah yang tidak bisa kita ubah. Tapi kita bisa belajar dari masa lalu. Kita bisa belajar dari pengalaman. Itulah sebabnya dikatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita hari ini mengenang kebangkitan Yesus supaya apa? Supaya kita pun bangkit dari dosa kita, dari kegelapan hidup kita. Makanya ada prosesi cahaya yang melambangkan kegelapan menuju terang. Hari ini kita sudah menemukan terang. Kita yang dulu, saya dan Anda yang hidup dalam kegelapan dosa, kelemahan, karena dosa-dosa kita, hari ini melihat terang. Kita mau belajar dari masa lalu, Tuhan sudah membebaskan kita. Dan saat ini orang bilang today is a present, hari ini adalah berkat. Hari yang kita jalani ini adalah rahmat. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktunya Tuhan. Jangan sampai kita hidup di masa lalu atau hidup di masa yang akan datang. Jangan kita hidup dalam mimpi-mimpi, oh nanti saya besok begini, oh nanti saya besok akan melakukan itu. Lakukanlah hari ini. Just do it ya. Kita jangan menyia-nyiakan waktu, jangan menyia-nyiakan berkat Tuhan hari ini. Kita mau melakukan yang terbaik. Jadi semoga melalui perayaan Paskah ini kita kembali dibangkitkan. Ingat, kita semua sudah ditebus dan Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dia tidak hanya di awal, tidak hanya di akhir, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Apa buktinya? Tadi dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Maria Magdalena dan bersama murid-murid yang lain datang ke kubur kosong. Mereka juga pernah hidup dalam kegelapan karena dosa. Sama kita pun juga hari ini mau ke kubur kosong, kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita mau menguburkan semua masa lalu di dalam kubur Yesus. Dan syukur kepada Allah, Tuhan membukakan pintu kuburnya, yang itu membuat kita bisa keluar dari kegelapan dosa kita. Dan syukur pada Allah, Tuhan, apa kata Tuhan tadi? Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga. Ini adalah salah satu tugas dari 5 panca gereja ya, pewartaan dan kesaksian. Saya sering mendengar banyak umat yang berkata, aduh Romo, saya ini bisa apa ya? Saya ini apa yang bisa diwartakan? Saya ini nggak bisa apa-apa. Saya ini takut ngomong ya. Apalagi kalau di pertemuan lingkungan yang bawel, ya itu aja ya fasilitatornya. Umat hanya mendengar.
Oleh karena itu malam hari ini kita diingatkan untuk bangkit. Kita semua diundang untuk menjadi pewarta. Jangan takut, Maria Magdalena dan murid yang lain pun masih takut ketika mendengar kabar Tuhan. Tiada yang sempurna. Saya dan Anda juga bukan orang yang sempurna. Ketika saya memutuskan untuk masuk seminari dan ingin menjadi seorang imam, banyak ketakutan dalam hati saya. Bisa enggak ya saya? Bisa enggak saya survive? Bisa enggak saya melewati semua ini? Bisa enggak saya lulus pelajaran? Banyak ketakutan. Tapi jangan sampai ketakutan kita ini membuat kita berhenti di jalan, berhenti di masa lalu. Tapi berlarilah seperti para rasul, berlari untuk menceritakan kabar gembira. Sekalipun masih dalam ketakutan, kita harus bergerak maju, kita harus berjalan dan syukur kepada Allah. Tuhan menjumpai kita dalam perjalanan. Tuhan menyapa Maria Magdalena dan murid-murid mereka ketika mereka masih dalam perjalanan. Yang artinya Tuhan masih menyertai kita hari ini. Kemarin di kubur kosong Tuhan hadir, dan ketika mereka dalam perjalanan Tuhan pun hadir. Dan apa janji Tuhan? Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi pilihan ada di tangan kita semua. Tuhan sudah hadir di dalam masa lalu kita. Tuhan ingin menyembuhkan setiap luka kita, penyesalan kita, masa lalu kita yang kurang baik. Dan hari ini Tuhan membukakan pintu rahmat-Nya kepada kita untuk terus berkarya dan mewartakan kebaikan Tuhan. Pilihannya ada di tangan kita, dan syukur pada Allah kalau kita percaya kepada Tuhan dan mau terus berkarya bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mewartakan kebaikan Tuhan. Saya yakin di depan sana seperti yang Tuhan bilang, kita akan kembali bertemu Tuhan. Karena Tuhan adalah Alfa dan Omega. Tuhan hadir dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan.